asosiasi perkumpulan perekrutan tenaga kerja dari luar negeri, jadi seluruh Jepang. Jadi di sini kurang lebih banyak 40-50 perusahaan penerima yang di Jepang yang tergabung dalam asosiasi. 以上が私たちの会社の紹介になります。これからですね、具体的に皆さんに、特定技能実習生の違いだったりとか、説明させていただきます。Jadi untuk pengenalan dari perusahaan kami mungkin cukup singkat sampai di sini, dan setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana sih alurnya, prosesnya dari nol sampai bisa berangkat dan bekerja di Jepang. Untuk mendapatkan visa kerja ataupun Tegino ataupun SSW itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidatnya, dan salah satunya akan saya jelaskan. 特定技能の条件は日本語の試験に合格をすることと、自分のやりたい仕事の試験に合格すること、 SSW ですね。Mas memilih keahlian bidang apa yang kalian ingin ambil dan kemudian hari untuk kalian bekerja di Jepang. Jadi dua persyaratan ini harus diambil dulu di Indonesia, baru kalian bisa bekerja sebagai pekerja di visa ataupun Tegino. この2つの条件をクリアするためには6ヶ月間ぐらい LPK という場所で日本語の勉強をする必要があります。 Jadi untuk mendapatkan sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat SSW tersebut, kalian itu perlu belajar di LPK terdekat, terserah di mana aja, itu rata-rata kata beliau sekitar 6 bulan. はじめまして、私の名前はナディアです。Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Bagaimana jika tidak lulus saat diwawancarai di perusahaan tersebut? Apakah saya boleh mengambil di bidang lain? Semisalnya. いろんな求人が私たちたくさんありますので、また求人選んでいただいて、また面接、その繰り返しになります。 Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami akan menjawab. Kalau kalian gagal proses wawancara di pekerjaan pertama, itu kami punya 2-3 pekerjaan berikutnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi setelah gagal di pekerjaan yang pertama, itu akan dialihkan lagi ke pekerjaan kedua dan ketiga dan seterusnya sampai kalian lulus seperti itu. Apakah benar-benar dijamin kita keterima di perusahaan lain atau pekerjaan lain gitu? 大丈夫です。何回でもやりましょう。大体3回ぐらいでね、合格するまでやりましょう。 Jadi kata beliau untuk kemampuan kita masing-masing yang berbeda tuh. Kalau kalian merasa kurang, tolong dilatih lagi sih. Kalau dari saya, dilatih lagi. Karena maksimal dari kami itu paling 2-3 kali proses wawancara. Biasanya nggak ada yang sampai 4 kali proses wawancara. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, percaya pada diri kalian. Ditambah lagi belajarnya. Kami akan cari jalan yang terbaik supaya lulus. Seperti itu. Satu kali pertanyaan lagi. Hajimemashite, watashi no namae wa Arti Ulasari desu. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya pakai bahasa Indonesia. Apakah 18 juta itu sudah pendapatan bersih dari angsuran, pajak, dan yang lainnya? Gajinya itu UMR ya, bukan 18 sebetulnya. Kalau kalian nanti dapatnya di Tokyo per jamnya 1.500, tapi kalau dapatnya di Hokkaido 980. Sama kayak di Indonesia. Kalau dapat di Jakarta 6 juta, kalau dapat di Pemalang 2 juta. Jadi patokan untuk gaji itu tergantung tempatnya, karena sesuaikan dengan UMR. Terus yang pertanyaan tadi yang pertama, tidak usah khawatir, enggak. Karena yang meloloskan beliau. Harusnya percaya saja, insya Allah kalau dia ngomong lulus ya lulus, tidak usah ditanyakan kalau tidak lulus bagaimana, kalau tidak lulus lagi bagaimana. Dia sudah menjawab insya Allah lulus, masih ditanya lagi. Pede lah dengan diri sendiri, itu ya. Jangan dipaksa kamu itu tidak lulus, yang
18万円というのは月給計算の話です。基本的には時給と月給があります。1ヶ月丸々のお金がいくらっていうパターンと、働けば働くほど稼げる時給と、この2つパターンがあります。で、基本的に、18万というのは残業抜き、8時から5時まで普通に8時間働いたら、もらえるお金になっています。なのでその中には保険代、18万の中には保険もアパート代も全部、含まれてないです。別々で払わなきゃいけない。Jadi ya saya akan membantu menjawab pertanyaan berikutnya. Dari 18 juta yang diterima per bulan itu adalah gaji kotor ya. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Ragil juga, jadi 18 juta per bulan itu tergantung penempatan. Jadi setiap namanya daerah itu pasti berbeda UMK-nya. Dan juga itu di luar jam lembur. Karena peraturan dari Jepang sendiri, setiap 1 jam melebihin dari jam kerja 8 jam per hari, itu gaji kalian per jamnya di up menjadi 25%, seperti itu. Jadi ada penambahan 25% kalau kalian bekerja lebih dari 8 jam. Dan seluruh perusahaan di Jepang ini mematuhi aturan tersebut. Dan untuk gaji 18 juta itu kotor, belum termasuk pembayaran pajak, pembayaran penyewaan apartemen dari 5 tahun di Jepang. Jadi untuk bekerja di Jepang per bulan misalnya 18 juta, itu rata-rata potong pajak karena di Jepang ini orangnya taat akan peraturan. Jadi untuk pembayaran pajak, pembayaran asuransi kesehatan, tenaga kerja dan pensiun itu semua wajib dibayar. Enggak orang Jepang aja, orang luar negeri juga itu wajib membayar. Itu rata-rata 3 jutaan. Jadi kalau kita sakit, itu otomatis asuransi sudah meng-cover kita di Jepang. Jadi nggak terlalu khawatir mengenai sakit ataupun kecelakaan, karena itu dari gaji kita udah termasuk asuransi jiwa. Dan juga ada yang namanya pensiunan. Setelah kita pulang dari Jepang selama 3 tahun atau 5 tahun di Jepang, kita bisa mengajukan pengembalian dana pensiun. Itu bisa kita klaim. Itu rata-rata di Indonesia bisa terima 50 sampai 70 juta lagi. Itu pensiun dari Jepang, seperti itu.